尊敬的董事们，亲爱的家长们、老师们、同学们，大家好！喜气洋洋过春节，迎来新岁万事吉。又是一年春节到，在这欢庆的节日里，三一荣兴学校也迎来了1年1度的春节文化周。像往年一样，我们的学生和老师们为大家准备了精彩的节目和表演，让我们一起以特别的方式来庆祝春节。在这里也祝大家春节蒙恩，平安喜乐，福杯满溢。首先，让我们有请三一荣兴学校董事会董事刘一江先生致辞。Selamat pagi semuanya, selamat merayakan tahun baru Imlek bagi kita semua. 新年快乐，新年蒙恩。Sekali lagi kita merayakan tahun baru Imlek dalam situasi pandemi COVID yang masih belum berakhir sampai dengan hari ini. Dan bahkan baru-baru ini muncul varian baru yaitu Omicron. Namun kiranya ini tidak mengurangi sukacita kita bersama dengan keluarga dalam merayakan Imlek ini. Dan juga kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa melewati pandemi ini dengan selamat, sehat, dan tidak kurang suatu apapun. Menurut penanggalan Chinese, tahun ini adalah tahun macan, yang mana kita tahu macan adalah binatang yang gagah berani dalam setiap menghadapi musuh-musuhnya. Begitu juga kita juga harus berani dalam menghadapi setiap kesulitan, tantangan maupun rintangan yang ada di depan kita. Dengan pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua, baik dalam bidang studi, usaha, pekerjaan, kesehatan, dan juga keluarga kita. Selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Tuhan memberkati kita sekalian. 持续2年多的疫情悄然改变了我们的生活，但是1年1度的春节，让我们回首数算主恩，看到每一步都滴下恩典的之油。接下来，三一荣兴全体中文老师要为大家带来一首《沐主恩年》，将主耶稣的祝福带给每一位亲爱的你。让我们以感恩的心迎接新的一年。穿上喜乐衣裳，主的恩典源源不绝进入更丰盛，个人如雨，回应呼召，荣耀全能神。过新年，过新年，家家户户庆团圆，祝福你。身旁，在主里的每一天，得胜更新的生命，更胜往年。新的一年，新的希望，新的人开始，放下过去，旧的外袍，穿上新的衣裳。
下来，让我们有请万隆福音堂林一宝传道为我们分享关于春节的文化知识和传统习俗。Halo, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memelihara hidup kami. Kami memasuki tahun baru Imlek. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa besar. Sekarang kami akan belajar makna budaya kami dan juga kaitannya dengan kepercayaan kami. Bahwa sesungguhnya semua budaya dari Tuhan. Semua budaya sudah ditebus oleh Tuhan. Semua budaya akan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka sebagai orang tebusan Tuhan, tolong kami hidup di dalam terang firman Tuhan, tetap sebagai seorang yang menjaga budaya. Ini doa kami. Pakailah hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat Tahun Baru Imlek. Kalau kita searching di Google soal Imlek akan keluar foto-foto ini nih. Ada barongsai, ada warna merah, ada kata fu, ada angpau, ada jeruk, ada lampion, hio, petasan, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh udah denger ya di tahun-tahun lalu pas lagi acara Bintang Mulia Chinese Cultural Festival tentang semua itu, penjelasan tentang itu semua. Nah, dan kita juga tahu bahwa Nien itu adalah satu makhluk jahat yang katanya, konon katanya ada makhluk jahat yang kita bisa usir pakai petasan. Dan kita juga tahu, kita juga diajarin, kita juga dengar bahwa barongsai itu katanya juga adalah hewan atau makhluk yang suka makanin anak-anak. Terus kalau warna merah, angpau, lampion, atau kata fu yang dibalikin, fu tao, itu adalah lambang kebahagiaan, harapan, dan kesuksesan, kejayaan di tahun yang baru. Nah, kali ini contoh akan ngajarin satu kebiasaan atau satu budaya yang jarang kita perhatikan waktu Imlek. Padahal itu penting banget di dalam budaya Tionghoa. Namanya adalah Chunlian. Sebenarnya, waktu kita mempelajari Chunlian, kita akan mempelajari semangat orang Tionghoa di balik Chunlian itu. Nah, apaan sih itu? Tahun-tahun lalu kita sudah dengar bahwa Imlek itu pertama kali tercatat di dalam tulisan di dinasti Shang. Di sana itu ada satu tulisan yang terukir di tulang atau terpatri di dalam cangkang kura-kura dengan tulisan-tulisan yang Chinese yang sangat-sangat kuno. Nah, tulisan itu panjang sekali. Nah, sekarang di sini contoh akan bacain untuk semua kita yang ada di sini ya. Xia yue sui, sang yue si, zhou yue nian, tang yu yue zai. Belakangnya ada satu tulisan lagi. Sui qu xin xing yi ci, si qu 41 zong, nian qu he 1 手, zai qu 物中更迟. Nah, ini apa maksudnya? Bikin lidah kita keseleo begini nih. Sebenarnya apa sih maksudnya dari kalimat ini? Kalimat ini tuh ada beberapa artinya. Yang pertama adalah orang Tionghoa, orang kuno Tionghoa percaya bahwa semua tuh ada aturannya, semua ada musimnya, semua ada putarannya sendiri. Semua ada waktunya, ada musim yang datang, ada musim yang pergi, semua musim selalu silih berganti. Kemudian yang kedua adalah setiap makhluk itu ada rohnya, ada sosok ilahi yang menguasai langit dan bumi. Maka setiap perputaran kehidupan kita harus menjaga diri dengan moral dan kelakuan yang baik. Tetapi lebih daripada itu juga harus menghormati setiap makhluk ilahi yang berkuasa. Lebih-lebih lagi dalam permulaan tahun yang baru, kita mau sehat, kita mau kuat, kita mau dilindungi, dan semua orang mau sukses. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang semua sama. Nah, kita semua pada mau kan? Jadi menurut orang Tionghoa kuno, kita harus meminta perlindungan dari atas, dari Tian, dengan cara kita kasih persembahan supaya senang. Maka di dalam musim yang berganti, terutama di dalam musim Imlek, adalah waktunya kita nyari perlindungan dari yang atas. Nah, karena semua musim berbeda-beda, musim yang berbeda-beda itu membawa pesannya masing-masing. Jadi kita harus bisa bikin rencana supaya semua musim kita bisa hidup dengan maksimal. Karena Tiongkok kuno adalah masyarakat agraris, masyarakat yang bercocok tanam. Jadi semua harus dihitung dengan baik sekali. Mereka juga percaya kalau ada roh-roh jahat yang suka gangguin hasil panen, gangguin keluarga, gangguin kerjaan. Maka mereka pikir gimana nih caranya. Nah, mereka percaya ada 2 orang dewa yang bisa ngusir roh-roh kayak begitu. Namanya adalah Shen Su dan juga Yu Lu. Tulisannya sih berbeda dengan cara bacanya, karena cara bacanya itu menurut kebiasaan masyarakat waktu itu. Namanya Shen Su dan Yu Lu. Nah, saudara, teman-teman,
mereka pakai kayu terus gambar atau ukir bentuk kedua orang dewa itu. Diukir atau mereka gambar. Terus mereka tempel atau mereka gantung di depan pintu rumah mereka. Dengan harapan kalau roh-roh yang mau masuk, yang mau gangguin, begitu melihat gambar dewa-dewa itu jadi pada ketakutan dan gak berani ngegangguin orang-orang yang ada di dalam rumah itu. Sehingga kerjaan keluarga, hasil kerja keras mereka jadi aman, gak ada yang ngegangguin. Pelan-pelan hal ini berubah, berkembang. Dari pahatan gambar, dari ukiran gambar, lama-lama jadi tulisan, dan sampai sekarang ada yang ditempelin, ada yang digantung, ada yang nempelin gambar dewa, ada yang nempelin tulisan. Nah, di sini nih nanti ditampilin fotonya ya. Ada fotonya, tulisan di dalam yang ditempelin di dalam di atas pintu-pintu begitu. Nah, apa sih ciri-ciri Chunlian? Ciri-ciri Chunlian itu ditulis di atas kertas merah yang menyala sehingga langsung berasa merah api. Wah, jadi langsung berasa suasana Imleknya. Terus ditulis juga pakai tinta warna emas atau tinta warna hitam. Supaya apa? Supaya mencolok. Jadi bikin Chunlian itu kelihatan indah, menyenangkan hati. Isi dari kata-kata Chunlian itu juga adalah harus dengan kata-kata yang membawa keberuntungan. Kata-kata dalam tulisannya juga harus selaras. Jumlah hurufnya harus sama. Kalau sini sebelah kanan 6, sini mesti 6. Kalau ini 5, sini mesti 5. Begitu ya, mesti selaras kanan kiri. Nah, semua tulisan yang mereka tulis mau di kanan, mau di kiri, itu harus saling bersautan. Konsepnya mirip-mirip kayak kita sekarang bikin pantun, gitu. Ya, aja mesti saut-sautan. Apa makna Chunlian? Maknanya apa sebenarnya? Kenapa kita mesti tempel-tempelin begitu? Maknanya adalah 3 hal. Yang pertama, orang Tiongkok kuno percaya kalau menempelkan Chunlian itu adalah sebuah bentuk penyembahan. Jadi, seiring berjalannya waktu, penyembahan itu tidak hanya berhenti di dalam penyembahan kepada ilahi, kepada nenek moyang, tetapi juga berusaha meyakinkan diri sendiri kalau manusia berubah, satu hari kelak mereka berusaha, satu hari kelak mereka akan bisa berhasil. Jadi makna yang pertama, waktu nempelin, saya percaya nih, gak hanya kepada ilahi, tapi juga percaya pada diri sendiri. Yang kedua, mereka, makna Chunlian adalah untuk kemajuan masyarakat. Karena dulu tidak semua orang bisa baca tulis kayak kita sekarang. Tapi untuk memperoleh berkat Chunlian atau memperoleh hokinya dari dia nempelin Chunlian itu, semua orang harus bisa baca tulis, ya kan? Jadi mereka mesti bisa baca, mesti bisa nulis sendiri. Jadi untuk itu mereka harus belajar baca dan tulis. Apalagi yang ditulis di Chunlian itu adalah Mandarin dengan tingkat sastra yang sangat tinggi. Sehingga mereka harus menuntut diri untuk memiliki pengertian bahasa Mandarin yang lebih dalam. Mereka juga harus bikin kertas yang bisa untuk ditulisin Chunlian. Kertasnya harus dengan warna merah yang nyala lagi. Jadi pelan-pelan teknik atau teknologi untuk bikin kertas makin lama makin maju. Tingkat pendidikan maju, level penguasaan sastra makin bagus, teknik produksi kertas makin bagus. Semua hal-hal ini mendorong masyarakat Tiongkok akhirnya menjadi masyarakat yang terus menuntut diri untuk maju. Itu makna kedua. Makna ketiga adalah makna untuk mengenal diri. Kemajuan untuk semakin banyak mengenal diri. Masyarakat Tiongkok adalah masyarakat agraris. Tadi yang Santau bilang di depan ya. Jadi mereka terbiasa, terlatih untuk berhitung, berencana untuk kehidupan yang lebih baik. Bahkan mereka terbiasa berjuang untuk mencari, kalau di tempatnya nggak ada, mereka cari di luar. Jadi masyarakat perantau meninggalkan kampung halamannya. Tetapi, kemanapun mereka melangkah, hati tetap sama, budaya tetap sama. Setiap kali Imlek, budaya menulis dan menempelkan Chunlian tetap terpelihara dan mengiringi setiap langkah para perantau. Jadi ada 3 makna. Yang pertama adalah percaya kepada ilahi, tapi percaya pada diri. Yang kedua adalah mendorong supaya masyarakat makin maju, karena semua teknik harus makin maju. Dan yang ketiga adalah untuk mendorong perkembangan budaya. Kemanapun mereka melangkah, mereka membawa budaya itu. Jadi dari menempelkan Chunlian aja, ternyata ada makna yang keren banget ya. Keren banget, dalam sekali. Nah, kita adalah
Sebagian besar dari kita adalah masyarakat Tionghoa yang harus melestarikan budaya Tionghoa. Juga mungkin ada lebih banyak orang yang bukan terikat kepada kesukuan tertentu, tetapi suka banget belajar dan sedang mempelajari lebih dalam bahasa dan budaya orang Tionghoa. Kita yang hidup di dalam zaman ini punya akses yang lebih gampang ke pendidikan. Jadi ayo kita simpan. Ayo kita menjaga api semangat yang bagus ini. Kita bisa, kita pasti bisa. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Di tahun baru Imlek ini, kita harus punya semangat, punya pengharapan, dan kerinduan untuk terus maju. Nah, waktu kita belajar tentang Chunlin, kita sebagai anak-anak Tuhan, jadi ingat satu kejadian di dalam Alkitab, bukan? Yang mirip-mirip sekali dengan Chunlin, yaitu waktu Tuhan memimpin orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Mereka diminta untuk membubuhkan di pintu mereka dengan darah dari anak domba. Waktu itu Tuhan melewati daerah, malamnya Tuhan melewati daerah itu. Kalau ada rumah yang nggak ada tanda darahnya, maka di dalam rumah itu anak sulungnya, mau manusia mau hewan, akan dibunuh. Tetapi kalau yang ada tanda darahnya, mereka akan aman-aman aja. Jadi malam itu Tuhan mengadakan pembebasan untuk orang Israel, supaya mereka bebas menyembah Tuhan dan bebas menerima berkat dari Tuhan. Kita sekarang masih perlu menjaga semangat, menjaga budaya Tionghoa, menjaga budaya kebiasaan untuk menempelkan Chunlin. Tetapi kita nggak perlu lagi percaya kepada hal-hal yang mistis. Kita nggak perlu percaya lagi kepada roh-roh yang jahat, yang bisa diusir hanya dengan menempelkan Chunlin begitu. Boleh nggak jadi kita nempelin Chunlin? Boleh. Boleh banget. Tetapi bukan lagi untuk percaya dan meminta perlindungan kepada para dewa-dewi. Melainkan untuk kasih tahu kepada orang lain. Lihat nih, ini penciptaku, ini Tuhanku, pelindungku, penyelamatku. Dialah yang memberikan berkat untuk aku. Satu-satunya Allah yang benar, dan di dalamnya tidak ada kecurangan. Kabar baiknya adalah karena Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, adalah Tuhan yang Maha Kudus, adalah Alfa dan Omega, adalah yang awal dan yang akhir, Allah yang perkasa, Allah yang aku adalah aku, adalah Sang Yehova itu, Allah yang tidak berubah sampai kekal, pencipta langit dan bumi. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir, Allah yang menjaga perjanjiannya dengan kita, Allah yang sumber segala terang, Allah sumber belas kasihan, Allah yang menyelamatkan, Allah yang setia, Allah yang benar, Allah batu karang kita, sumber kehidupan kita yang kokoh, Allah sumber berkat. Jadi orang-orang Kristen, kita yang percaya Tuhan, punya Allah yang luar biasa seperti ini. Jadi sekarang kalau kita tulisin Chunlin, umumnya kita isi apa? Kita isi dengan ayat-ayat. Keluar masuk, kita bisa tulis keluar masuk, ada penyertaan Tuhan. Kita juga bisa tulis Tuhan gunung batuku selama-lamanya. Kita juga bisa tulis Tuhanlah yang menjaga aku. Tuhan tidak terkantuk, Tuhan juga tidak tertidur. Tuhanlah penjagaku. Kita bisa tulis itu semua. Berisi ayat-ayat yang menyatakan pengharapan kita di dalam Tuhan. Berisi ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Nanti kita tampilin juga ya buat teman-teman, adik-adik, anak-anak sekalian untuk lihat itu semua. Itu sebabnya kita sekarang kalau ketemu orang pas lagi Imlek, kita nggak bilang lagi Gong Xi Fa Cai. Kita nggak bilang itu lagi ya. Kita juga nggak doain, bukan hanya memperoleh kekayaan di dalam tahun yang baru, tetapi lebih daripada itu kita minta perkenanan Tuhan, kita minta anugerah Tuhan. Jadi kita berkata, Gongxi apa? Gongxi Xin Nian Meng En. Kita ketemu orang, kita bilang Gongxi Xin Nian Meng En. Selamat tahun baru Imlek. Selamat berharap kepada Tuhan. Gongxi Xin Nian Meng En. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar dan melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga melihat betapa kayanya budaya kami sebagai orang Tionghoa atau sebagai orang yang belajar budaya Tionghoa. Terima kasih ya Tuhan, membukakan satu hal yang baru untuk kami. Dan ketika kami akan bersama-sama merayakan tahun baru Imlek, kiranya dengan pengenalan yang baru, kami boleh semakin juga mengenal Tuhan lebih dalam, bergantung, berharap kepadamu. Sepanjang tahun ini,
Kami percaya kasih setia Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan. Kami percaya Engkau sumber harapan kami. Segala cita-cita, segala keinginan hati, segala capaian impian kami mau letakkan di dalam tangan Tuhan yang menjadikan segalanya untuk kemuliaan-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu. Ini doa kami. Terima kasih untuk tahun baru Imlek. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. 谢谢林一宝传道的分享。2年多的疫情改变了我们的生活、学习方式，我们从实体换成了线上。但是这样的方式也带给我们新的机会。今年3一荣兴学校很有幸地请到了4位中国老师加入我们的教学团队，在今天他们也会在线上来为大家拜年，介绍中国的春节。Hello， 同学们，大家好！今天我来给大家介绍灯笼。中国灯笼又统称为灯彩，是一种古老的汉族传统工艺品，起源于2000多年前的西汉时期。一开始，灯笼只作为照明的工具出现，后来随着时代的变迁，每年的农历正月15，也就是元宵节前后，家家都会悬挂起红灯笼，来营造一种喜庆的氛围，寓意着团团圆圆、阖家欢乐。又由于灯笼的灯和丁发音很像，所以很多人都会把写有自己姓氏的灯笼悬挂在家里，寓意着人丁兴旺。小小的灯笼凝聚着中国古代人民的智慧，是中国传统文化的瑰宝，这就是中国的灯笼。最后祝大家新春纳福，平安喜乐。大家好，我是姜老师。今天我要给大家介绍的食物是饺子。饺子是一种中国传统面食，它是由饺子皮和馅料组成的。饺子皮是由面粉和水做成的，馅料主要是肉和菜。中国人非常喜欢吃饺子，尤其是到了春节，一定会吃饺子。欢迎你到中国来过新年，品尝中国饺子。春节将至，我在中国祝大家春节蒙恩，新年新气象。Hello， 同学们，大家好，我是于老师。今天由我给大家介绍中国的春联。春联又叫对联，它以对仗工整、简洁精巧的文字描绘美好形象，抒发美好愿望。大家可以看我手中的这副春联。上联是一帆风顺吉星到，一帆风顺寓意着事事顺利。下联是万事如意福临门，万事如意寓意着事事随心意。传统贴窗帘的方法一般为上联在右，下联在左，大家都明白了吗？最后祝大家新的一年新年快乐，心想事成。同学们大家好，我是来自中国的赵双老师。你们知道过春节为什么要吃年糕吗？年糕是一种传统美食，用糯米粉或黄米粉加上红枣蒸熟，吃起来甜甜的、黏黏的，预示着家人之间的关系越来越融洽。年糕谐音年年高，高低的高，人们希望来年的生活越来越好。年糕是方块状的黄色、白色，象征黄金、白银，寄予了新年发财的美好愿望。好，同学们，老师祝你们虎年大吉，身体健康，万事如意。哇，听了4位老师的介绍，我真恨不得现在就可以飞到中国去感受中国的春节。可是这个愿望什么时候才能实现呢？没关系，就在今天
3一荣幸的老师就要带大家在云端去体验中国春节的热闹，尤其要带我们去体验中国大江南北的春节美食。还在等什么呢？我们快走吧！大家好, kita bertemu lagi dalam acara Trimulya Bintang Mulia China Virtual Tour. Tidak terasa setahun sudah berlalu. Kita saat ini merayakan kembali Chinese Culture Festival. Saya Cai Laoshi dan ada juga Lin Laoshi. Lin Laoshi, ni hao. 您好，大家好。 Kita akan memandu acara virtual tour kali ini dengan tema Culture and Culinary Festival. Ada juga Miss Cynthia yang akan mendampingi kita berselancar dalam virtual tour ini. Ni hao, Miss Cynthia. Ni hao. Kita akan menjelajah budaya dan dunia kuliner yang ada di China. Tentunya dunia kuliner akan sangat menarik dan membuat kita ingin mencobanya. Sebentar lagi kita akan take off menuju kota Beijing yang merupakan ibu kota China. Kita akan menempuh perjalanan selama kira-kira 8 jam. Yuk kita siapkan paspor dan boarding pass-nya. Sekarang kita sudah tiba di Beijing. Selain tempat-tempat baru yang akan kita kunjungi, kita juga akan melihat kota Beijing dari sisi yang lain. Beijing telah menjadi ibu kota Tiongkok selama lebih dari 850 tahun. Dengan sejarah panjang negara Tiongkok yang telah berusia lebih dari 5.000 tahun. Beijing sangat kaya dengan budaya modern maupun tradisional. Ketika kita mengeksplor Beijing, kita akan menemukan banyak kejutan dalam kehidupan di sana. Banyak peninggalan budaya yang legendaris dengan gaya arsitektur dari berbagai dinasti. Kita dapat melihat kejayaan dan kemewahan di masa lalu yang masih berlanjut sampai pada zaman peradaban modern sekarang. Di daerah wisata kita dapat menemukan toko-toko antik yang menjajakan benda-benda tradisional budaya China seperti keramik, lukisan, dan kaligrafi. Sepanjang jalan kita akan menemukan tempat kuliner dengan beragam cita rasa yang menonjolkan kekhasan kota Beijing. Makanan-makanan yang enak dan unik dapat kita temui di berbagai tempat. Mulai dari cemilan ringan sampai masakan yang istimewa dapat memanjakan lidah penggemarnya. Penguasaan api di dalam memasak merupakan salah satu kunci kelezatan masakan. Permainan tradisional juga mewarnai kehidupan keseharian masyarakat di sana. Beginilah kehidupan di kota Beijing yang memiliki kehangatan dan keunikan, sehingga membuat kita ingin selalu kembali ke sana.
Wah, keren banget ya Beijing. Selain kaya dengan sejarah dan peninggalan budaya, Beijing juga memiliki dunia yang sangat modern. Ada satu tempat yang pastinya akan membuat kalian ingin segera terbang ke sana. Coba tebak, kira-kira apa ya? Apa ya? Coba tolong kasih clue-nya dong. Satu tempat yang sangat besar, di mana kita bisa menjelajah dunia. Di sana kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh superhero terkenal seperti Marvel. Ada juga Harry Potter loh. Kita juga bisa melakukan banyak permainan di wahana-wahana yang sangat menakjubkan dan menegangkan. Wah, asik sekali. Itu pasti Universal Studio kan? Ya, Lin Lao betul. Tapi memangnya di China ada Universal Studio? Nah, inilah berita besarnya. Di China ada Universal Studio yang terletak di kota Beijing yang baru saja dibuka pada tanggal 20 September 2021. Luasnya 53 hektar, 5 kali luas Universal Studio yang ada di Singapura. Sehingga ini merupakan Universal Studio yang terbesar di dunia saat ini. Mereka membangun Universal Studio ini di masa pandemi loh. Luar biasa ya. Di sini kita dapat menikmati sensasi spektakuler di 37 wahana di 7 pulau, yaitu Pulau Harry Potter, Transformer, Kung Fu Panda, Hollywood, Waterworld, Minion Land, dan Jurassic Park. Yuk kita saksikan seperti apa Universal Studio Beijing ini.
Wah, seru sekali ya Universal Studio ini. Jadi pengen pergi ke sana, tapi sayangnya sekarang lagi masih dalam masa pandemi ya. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu ya. Iya, kita terus berdoa ya. Langsung kita kulineran dulu yuk. Yuk, mau makan apa nih kita? Selain bebek packing yang terkenal itu, masih ada apa lagi sih khas makanan di sini? Pernah dengar Burger Chicken? Pasti Lin Laosu belum tahu kan? Iya, belum pernah dengar. Apaan tuh? Burger Chicken, ayam pengemis. Ini adalah menu yang ditemukan oleh seorang pengemis secara tidak sengaja. Ceritanya ada seorang pengemis yang kelaparan. Dia memiliki seekor ayam tapi tidak mempunyai kompor untuk memasaknya. Karena dia sangat kelaparan, dia menemukan sebuah ide. Dia menyembelih ayam itu dan membunuhnya, lalu membungkusnya dengan daun teratai, lalu melapisinya dengan tanah liat dan membakarnya di dalam api. Ternyata rasanya enak dan sangat wangi. Berita tentang kelezatan ayam ini sampai kepada raja. Dan setelah raja mencobanya, dia sangat menyukainya. Lalu langsung menjadikannya menjadi menu istana. Tentu saja setelah menjadi menu istana, bumbunya disesuaikan sehingga menjadi lebih lezat. Sejak saat itu, Burger Chicken ini juga disebut Pukweichi yang artinya rich and noble chicken. Oh, menarik sekali ya ceritanya. Jadi ingin tahu seperti apa sih Burger Chicken itu? Ayam yang sudah dibersihkan, dimarinate dengan bumbu istimewa. Dengan menu berbagai rempah, dimasak menggunakan api. Dibumbui sesuai dengan selera. Siapkan daun lotus sebagai pembungkusnya dan masukkan bumbu yang sudah dimarinate dengan ayam, lalu dibungkus dengan daun lotus. Kemudian dibungkus dengan plastik dan kertas khusus. Setelah itu dilapisi dengan tanah liat yang sudah bersih. Lumuri sampai semuanya tertutup dan dipanggang selama 3 jam. Setelah itu, jadilah yummy. Duh, jadi mau coba ya. Ternyata ada menu yang semenarik ini dan juga ada cerita unik di dalamnya. Ya, inilah Burger Chicken. Tentu saja dari awal ditemukan sampai sekarang, pembuatannya sudah dimodifikasi sehingga lebih lezat lagi. Nah, sekarang kita mau kemana lagi nih, Kak Yose? Selanjutnya, kita akan mengunjungi tempat yang sangat indah dan sangat lezat kulinernya. Selamat datang di Sichuan. Provinsi Sichuan sejak dahulu kala dikenal sebagai tanah yang berkelimpahan. Dengan jumlah penduduk 90 juta jiwa,
Provinsi Sichuan merupakan provinsi keempat terpadat di China. Luasnya 485.000 km persegi, sebanding dengan 2 kali negara Inggris Raya atau 12 kali luas negara Swiss. Sichuan memiliki sejarah yang panjang, dan penduduk Sichuan modern mengkombinasikan tradisi dan fashion, serta menonjolkan keunikan gaya hidup mereka. Kuliner Sichuan terkenal akan rasanya yang pedas dan kaya rasa, menjadikan kuliner Sichuan sebagai salah satu hidangan kuliner yang paling populer di Tiongkok. Ada pepatah mengatakan, jika ingin mencoba makanan Tiongkok, cobalah makanan Sichuan. Dan setelah Anda berada di Sichuan, kita akan berada di dunia kuliner. UNESCO menganugerahkan ibu kota gastronomi kepada Chengdu, ibu kota Sichuan. Penduduk Sichuan menyukai teh. Kedai teh merupakan tempat favorit bagi para penduduk setempat untuk bersosialisasi dan beraktivitas di waktu senggang. Penduduk Sichuan juga menyukai wine. Iklim Sichuan menjadi faktor pendukung yang menghasilkan wine berkualitas tinggi. Penduduk Sichuan yang mencintai kehidupan adalah orang-orang yang optimis, suka bersosialisasi, berpikiran terbuka, trendy, dan modis. Sichuan merupakan habitat utama panda raksasa. Seorang misionaris dan ahli hewan asal Prancis menemukan panda dan menyebutnya sebagai beruang hitam putih dan mengirimkan spesimennya untuk dipertunjukkan di Museum Nasional Prancis. Sejak saat itu, panda raksasa dikenal hingga ke seluruh penjuru dunia dan menjadi daya tarik orang untuk mengunjungi habitat aslinya. Panda raksasa adalah binatang yang cantik. Dengan penampilan fisik yang bulat dan lucu, mereka menjadi pujaan banyak orang di seluruh dunia karena penampilannya yang menawan, sehingga mampu membangun jembatan persahabatan antara Tiongkok dengan negara di seluruh dunia. Ini adalah perjalanan ke Tanah Ajaib. Wilayah ini merupakan pemandangan alam yang menakjubkan dan kebudayaan yang misterius dan penuh warna. Jiuzhaigou dan kolam giok Huanglong sangatlah menakjubkan, dengan perairan yang alami dan kaya warna. Patung Buddha raksasa Leshan merupakan patung Buddha tertinggi di dunia. Dan Gunung Emei yang tertinggal juga berada di Provinsi Sichuan ini. Keajaiban Tujiangyan dan Gunung Qingcheng membentang hingga 600 km di sepanjang Sungai Nin, menciptakan sebuah perjalanan yang sempurna. Sichuan juga dijuluki koridor etnik, dihuni oleh beragam kelompok etnis. Mereka menggunakan kompresi tanah, batuan, dan pepohonan dari hutan untuk membangun rumah. Rumah yang mereka bangun merefleksikan kepercayaan mereka akan kehidupan. Estetika dan desain warna tempat tinggal mereka menciptakan pemandangan yang unik. Gaya hidup mereka yang penuh warna, kehidupan beragama, dan adat istiadat setempat memperkaya kehidupan di Provinsi Sichuan. Wow, keren ya Sichuan. Kalau makanan yang terkenal di Sichuan apa sih? Tentu saja hotpot. Saat ini hotpot bukan hanya terkenal di Sichuan, tempat asalnya saja, tapi sudah populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Selain hotpot, Sichuan memiliki menu lain yang tidak kalah lezatnya, yang didominasi dengan cita rasa pedas khas Sichuan. Bagi pencinta pedas, mari kita bersiap.
hot pot, spicy noodles, mapo tofu. All of these dishes come from the southwest corner of China, which is known for its affinity for spice. Today, we're focusing on the food of Sichuan and Chongqing. Chinese food is more than just stir-fried noodles and dumplings. I'm Clarissa, and I'm taking you on a journey through China to try authentic Chinese food region by region. Sichuan and Chongqing are on the southwest corridor of China. They used to be part of the same province, but in 1997, Chongqing became its own municipality. Still, they share the same food culture. What Sichuan and Chongqing have in common is their love for spicy and numbing things. And locals say that's because of the geography. 那么四川的这个整个气候，它是在一个盆地，相对来说是比较潮湿。Mala translates to numbing and spicy. It's made possible by peppercorns and chili peppers. The former is native to China, and the latter came to China via South America in the 17th century by Portuguese traders. Sichuan food is also heavy on salt because this place, Zigong, was the epicenter of salt production in China. At one point, the city supplied a third of all salt consumed in the country. Salt was also used for preservation, which is why you'll find a lot of fermented vegetables in Sichuan cuisine. Fermented hot sauces are also very common, like Pixian Douban, made with aged broad beans and chili. These pungent flavors are a hallmark of Sichuan cuisine. Food is literally dipped in spice. This area is also the capital of hot pot, which is a cauldron of spicy broth where the ingredients are cooked tableside. In fact, Chongqing is the capital of hot pot, where there are over 10,000 shops dedicated to the dish. Tripe and other types of offal are especially loved as hot pot ingredients, mostly because they're cheap. In fact, in Chongqing, there are markets dedicated to selling things for hot pot restaurants that open at night and close early in the morning. Leafy greens are another staple of the hot pot table, and this region is full of them. Wah, setelah kita kenyang foto, kita akan menjelajah satu tempat lagi. Ayo. Tahukah kalian jika di China ada satu tempat yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan? Kota tersebut adalah Guilin. Guilin merupakan salah satu kota di China yang dikenal sebagai salah satu tempat terindah di dunia. Ada satu ungkapan terkenal yang menggambarkan keindahan Guilin, yaitu Guilin Shan Shui Jia Tian Xia, yang berarti pemandangan alam di Guilin adalah yang terindah di bawah langit. Saking indahnya, pemandangan di Guilin ini sering digambarkan pada lukisan-lukisan kuno Tiongkok. Perbukitan atau gunung batu yang berbentuk unik merupakan ciri khas Guilin. Wisata yang paling terkenal di Guilin adalah menikmati pemandangan alam dengan naik rakit bambu atau kapal pesiar menyusuri sungai Li dari kota Guilin ke Yangshuo. Nelayan di sana memanfaatkan burung kormoran untuk menangkap ikan. Burung hitam ini bisa memburu ikan dengan paruhnya dan membawakannya ke perahu nelayan. Mereka melakukannya di malam hari. Pelayaran di jalur sungai sepanjang 86 km ini menyajikan pemandangan yang sangat luar biasa. Gunung-gunung batu, petani yang bekerja di ladang, dan hamparan terasering yang hijau dan luas merupakan pemandangan yang paling memukau di sana. Ada juga desa-desa tradisional yang terletak di kaki perbukitan. Kegiatan yang mereka lakukan adalah bertani, berkebun, bersosialisasi, memasak,
dan juga menenun. Sungai Li atau Lijiang terkenal sebagai salah satu dari 10 keajaiban air di dunia menurut National Geographic. Selain pemandangan outdoor, ada juga pemandangan indoor yang memukau di sana, yaitu pemandangan di dalam gua. Reed Flood Cave adalah gua spektakuler yang terletak di kota Guilin. Berjalan ke Reed Flood Cave, kita akan kagum dengan betapa bersinarnya stalagmit dan lampu pelangi serta deretan formasi stalaktit dan stalagmit sangat mempesona. Danau bawah tanah yang mengalir dengan tenang di sepanjang gua membuat keindahannya semakin hidup dan dinamis. Saat melangkah keluar dari gua, kita akan menemukan banyak pohon bambu yang seringkali digunakan untuk membuat seruling. Itulah sebabnya gua ini dinamakan Reed Flood Cave. Guilin tidak hanya memiliki pemandangan alam yang indah, tetapi juga memiliki kekayaan budaya etnis yang penuh warna dan unik, karena mereka memiliki banyak suku minoritas. Mari kita lihat keunikan dari dua suku minoritas, suku Chuang dan suku Yao. Suku Yao memiliki keunikan. Desa Hong Yao sangat terkenal dengan sebutan Desa Rambut Panjang. Karena wanita suku Yao memiliki kebudayaan untuk memanjangkan rambut mereka. Rambut panjang melambangkan umur panjang dan kekayaan, serta kemakmuran dan keberuntungan. Mereka mulai memanjangkan rambut dari usia 12 tahun, dan setelah sampai panjang tertentu, mereka dapat memotong rambutnya dan menyimpannya. Mereka biasanya mencuci rambut dengan air beras fermentasi setiap beberapa hari. Suku Chuang suka bernyanyi. Nyanyian berbalasan atau Tui Chang adalah kegiatan budaya suku Chuang untuk bersosialisasi. Mereka bernyanyi dalam acara-acara khusus seperti festival perayaan budaya. Festival perayaan budaya ini biasanya berlangsung selama 2 atau 3 hari. Mereka juga mempunyai kebiasaan untuk melemparkan bola sulaman atau xiu-qiu dalam menjalin persahabatan. Di Guilin ada pertunjukan impression Liu Sanjie. Liu Sanjie adalah penyanyi wanita suku Chuang yang terkenal. Pertunjukannya berada di teater terbuka yang sangat luas. Ini adalah pertunjukan outdoor berskala besar pertama di China. Panggung pertunjukan berada di perairan Sungai Lijiang dengan luas 2 km dan 12 puncak Gunung Shutong sebagai latar belakangnya. Guilin merupakan kota kuliner yang terkenal dan unik. Hidangan lokal Guilin kaya akan rasa, kombinasi asin, manis, dan asam membuatnya menjadi rasa istimewa. Yang paling populer adalah Guilin Mi Fen. Guilin Mi Fen adalah makanan utama penduduk lokal Guilin. Guilin Mi Fen adalah sejenis mie yang terbuat dari tepung beras yang diolah menjadi mie yang kenyal, enak, dan juga murah. Semangkuk Guilin Mi Fen berisi mie, rebung asam, minyak wijen, kecap asin, telur pindang, kacang, dan acar kacang panjang, ditambah dengan topping spesial daging iris yang gurih, membuat rasanya menjadi sangat lezat. Dapat juga ditambahkan topping lain sesuai dengan selera. Penduduk lokal Guilin mengkonsumsi Guilin Mi Fen ini sebagai sarapan, makan siang, maupun makan malam. Last but not least, destinasi terakhir kita tidak kalah menariknya. Hong Kong. Hong Kong adalah daerah administratif khusus yang memiliki pemerintahan, bendera, dan mata uang sendiri. Hong Kong adalah koloni Inggris yang pada tahun 1997 kembali bersatu dengan China. Sejak saat itu,
Hong Kong dan China menjadi satu negara dengan dua sistem. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kantonis, Mandarin, dan juga Inggris. Meski disebut sebagai negara semi-merdeka, Hong Kong telah menjadi salah satu pusat perekonomian dunia. Ini adalah menu kuliner paling terkenal di Hong Kong. Tentunya makanan ini sudah tidak asing lagi, bukan? Sekarang kita dapat menemukannya di banyak tempat. Kita menyebutnya dimsum atau yamcha. Dimsum berasal dari kata tianxin yang artinya snack. Yamcha berasal dari kata yincha yang artinya minum teh. Restoran dimsum memiliki cara tersendiri dalam menyajikan dan melayani para tamunya. Berbagai menu dimsum akan disajikan dalam kereta dorong, lalu tamu dapat langsung memilih menu yang diinginkan, dan pramusaji akan memberi cap di kartu yang sudah tersedia. Setiap menikmati menu dimsum, minuman yang paling cocok adalah teh, terutama Chinese tea. Ada berbagai jenis Chinese tea, ada black tea, green tea, tea Kuan Yin, dan lain-lain. Is Thai Guan Yin, an oolong tea which is similar to green tea, known for its refreshing. Tata cara minum Chinese tea adalah dengan menuangkan teh untuk orang lain terlebih dahulu, baru menuangkan untuk diri sendiri. Ketika seseorang menuangkan teh untuk kita dapat berterima kasih dengan cara mengetukkan dua jari ke atas meja. So here's where the fun starts. After watching a few carts fly by with some appetizing dishes, you're likely prepared to start ordering. Wave down some carts and let your waiter know what you want. Here's some great options to get you started. Berbagai menu dimsum yang paling favorit diantaranya hakau, flavorful shrimp dumplings. For those with an appetite for siomai, some dishes, try something like shumai, char siu bao, or chiang fan. Chongfen. If you're looking for something that's Ada juga vegetarian, menu lainnya seperti caliang, a fried bean pastry wrapped in a tasty rice noodle. In addition to your pastry dishes, try some heavier meat and vegetable options such as kailan, pai guat, asiu bakut, and rice and lotus leaf. sticky rice atau yang kita kenal dengan lo mai kai, dan tidak terlewatkan ceker ayam. Dim sum restaurants have an incredible Dessert favorit adalah egg tart, with some of these tasty treats. Jindou, onde, black sesame rolls, dodol wijen hitam, durian dan pastry durian. Try to follow Menikmati basic dimsum akan lebih sempurna jika kita memiliki kemampuan dasar menggunakan sumpit. Hindari memotong makanan dengan menggunakan sumpit. Potonglah menggunakan pisau, garpu, atau sendok. or spoon. Setelah selesai, kita dapat membayar berdasarkan jumlah cap yang ada di kartu. Bagaimana? Menarik, bukan? And don't be afraid to chase after a food cart if you see something you like. Wow, apalagi nih. Kelihatannya enak banget ya. Pasti kalian pernah lihat atau bahkan sering makan juga, bukan? Di Hong Kong ini adalah menu sehari-hari yang dapat kita temukan dengan mudah dengan harga yang murah. Yuk sekarang kita lihat kehidupan di Hong Kong dan kuliner lainnya. Kehidupan di Hong Kong sangat ramai. Berbagai aktivitas dilakukan sejak dini hari hingga larut malam. Di sela-sela kehidupan beraktivitas, tentu saja kuliner menjadi daya tarik dan hiburan tersendiri bagi mereka. Warga Hong Kong memiliki kebiasaan makan yang unik, karena selain makan pagi, makan siang, dan makan malam, mereka juga memiliki kebiasaan makan di larut malam yang dikenal dengan istilah xiaoye atau late snack. Oleh sebab itu, hingga larut malam, kedai-kedai makanan masih buka dan masih ramai dikunjungi peminatnya. Menu sarapan pagi, mulai dari yang sederhana sampai yang lengkap, dapat dinikmati untuk memulai hari yang penuh dengan aktivitas.
Jika kita memiliki waktu yang leluasa, dimsum merupakan pilihan yang tepat untuk sarapan pagi, terutama di akhir pekan, di mana kita dapat menikmatinya bersama keluarga maupun dengan teman. Kita dapat menikmati berbagai menu pilihan dan minum teh sambil berbincang-bincang dengan santai. Nasi babi panggang dan bebek panggang adalah makanan yang paling sering ditemui di berbagai tempat. Lezat sekali nih. Mie pangsit dengan berbagai topping menjadi salah satu menu yang digemari juga. Minuman susu kedelai menjadi favorit di kalangan tua dan muda. Pork belly paw yang bentuknya seperti burger rasanya sangat spesial. Ada pula isian lain yang berupa es krim sebagai pilihan. Es krim gelato dan waffle adalah kombinasi yang sangat cocok untuk dinikmati sebagai cemilan istimewa. Gelato dengan berbagai rasa dapat menjadi pilihan kita. Pancake dengan berbagai varian rasa dapat menjadi teman perjalanan yang mengasihkan. Sebagai penutup, double steam milk pudding dan mango dessert akan menyempurnakan kuliner kita di Hong Kong. Wah, sangat menarik, luar biasa, membuat kita ingin segera pergi ke sana. Dengan berakhirnya kuliner kita di Hong Kong, maka dengan demikian berakhir juga acara virtual tour kita kali ini. Masih banyak lagi tempat-tempat unik dan kuliner enak di China. Kita akan bertemu lagi dalam virtual tour berikutnya. 再见！再见！哇，真是一场视觉盛宴，看得我直咽口水。期盼疫情的阴霾早日过去，我们可以组团去中国吃遍华夏美食。好了，亲爱的朋友们，精彩的开幕式之后，让我们稍作休息。接下来，三一荣兴各个单位将为大家带来更精彩的节目，不要走开哦。